Diversifikasi pangan di masa pandemi. Apa sih diversifikasi pangan itu? Yuk kenalan. Untuk masyarakat Indonesia, beras atau nasi adalah sumber karbohidrat utama. Kalau kata orang-orang sih, belum kenyang apabila belum makan nasi. Tahukah kamu berapa tingkat konsumsi beras setiap orang di Indonesia? Berdasarkan data BPS tahun 2017, tingkat konsumsi masyarakat Indonesia mencapai 29,13 juta ton per tahun. Nilai ini setara dengan 114,6 kg per kapita per tahun. Cukup tinggi bukan? Nilai ini terus meningkat setiap tahunnya yang menunjukkan bahwa beras masih menjadi sumber pangan pokok utama masyarakat Indonesia. Sebenarnya, apakah nasi yang kita makan sudah sebanding dengan produksi beras di Indonesia? Jawabannya tentu saja belum. Rata-rata produksi beras di Indonesia setiap tahun adalah sekitar 34 juta ton per tahun. Namun, tingkat konsumsi masyarakat meningkat dari tahun ke tahun, sehingga tingkat konsumsi melebihi dari kemampuan produksinya. Hal ini membuat negara kita tidak bisa terhindar dari tindakan impor beras untuk persediaan dan menstabilkan harga di pasaran. Ini menjadikan negara kita sebagai importer beras terbesar di dunia sejak tahun 1998. Tingkat konsumsi beras Indonesia yang tinggi sebagai sumber karbohidrat utama menjadikan Indonesia rentan terhadap kedaulatan pangan, terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Apabila kondisi ini terus berlangsung, tingkat kemandirian pangan Indonesia akan semakin menurun. Lalu sebenarnya, apakah kita bisa kenyang tanpa mengkonsumsi nasi? Jawabannya bisa. Bagaimanakah solusinya? Yaitu dengan program diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan itu apa sih? Diversifikasi pangan merupakan program yang bertujuan agar masyarakat tidak bergantung pada satu jenis makanan pokok saja, dalam hal ini adalah beras, serta mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi bahan lainnya sebagai makanan pokok mereka. Lantas, makanan pokok apa sih yang bisa kita konsumsi selain nasi? Tentunya sangat banyak sekali. Indonesia mempunyai beragam hasil pertanian yang dapat dijadikan sebagai makanan pokok. Di antaranya adalah jagung, kentang, singkong, sukun, ubi jalar, dan masih banyak lagi, dan tentunya mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan. Diversifikasi pangan mempunyai banyak kelebihan, di antaranya memperluas pemanfaatan tanaman pangan, memberikan peluang berkembangnya industri pengolahan baik skala kecil, menengah, maupun besar dengan memberikan nilai tambah dalam produk olahan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Seperti ini memang luar biasa untuk para UKM pangan lokal, untuk memperkenalkan kepada para kaum milenial bahwa pangan lokal yang ada di Indonesia itu memang banyak sekali, bukan hanya beras dan terigu. Pada umumnya, orang-orang itu kan tidak terbiasa dengan pangan lokal. Mereka hanya terbiasa mengkonsumsi terigu, nasi. Mereka pikir kalau misalkan sekedar singkong, itu cuma camilan-camilan. Padahal sekarang ini semuanya itu bisa menjadi bahan pokok pengganti nasi. Yang tidak harus makan nasi ini harus benar-benar digiatkan terus gitu ya, sehingga produk-produk kita, produk-produk para UMKM yang berbasis pangan lokal ini bisa go public atau go nasional dan go internasional, seperti itu harapannya ya Mas ya. Diversifikasi makanan yang ada, ternyata memang Indonesia sangat kuat. Kita memiliki sumber daya makanan yang tidak hanya beras, tapi kita punya miliki segalanya. Ada singkong, ada pisang, ada ubi kayu, ada sorghum,
ada sagu, ada kentang, dan sebagainya. Dan kalau kita olah ini bisa menjadi makanan yang bervariasi, tidak hanya makanan utama, tetapi ya katakanlah kue-kue dan lain-lain kita bisa miliki. Itu tandanya Indonesia sangat kuat, membutuhkan tangan kita semua untuk mengakselerasinya, memperkuatnya menjadi sesuatu yang bermakna bagi rakyat, bangsa, dan negara.